Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bicara drama Korea yang terjadi di JIS. Drama, sangat drama. Drama pertama, Menpora bicara tentang akses pemain yang tidak bisa masuk untuk ke pintu khusus. Drama pertama. Lalu beredarlah video-video bagaimana pemain langsung masuk dengan akses yang khusus untuk pemain. Itu bantahan dari netizen. Drama yang lain lagi adalah Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers mengatakan bahwa pintu masuk Stadion JIS cuma satu. Lalu ramailah penolakan bahwa ada 4 pintu masuk di kawasan JIS. Jadi ini tidak diupdate berita antara 2 tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang. Jadi akses pintu masuknya ada 4, akses pemainnya jelas. Lantas dimasalahkan tentang orang berpikir bahwa gate masuk ke stadion cuma satu. Gate-nya di tribun. Akhirnya jadi seperti itu, ada miss. Padahal pintu masuk ke tribun itu totalnya ada 127 pintu. Dan kita melakukan simulasi sebelum pertandingan agar setelah pertandingan 15-20 menit kemudian penonton itu sudah clear area. Dan itu dibuktikan ketika launching JIS antara Persija dengan Liga 1 Thailand, Chonburi. Berapa jumlah penontonnya? Jumlah penontonnya 70.000 orang. Dan itu tidak ada masalah. Lalu juga ada pertandingan lainnya. Atletico Madrid dengan Barca U18 dengan Bali United kalau nggak salah itu. Tapi waktu itu masih COVID, jadi penontonnya dibatasi. Apa yang terjadi? Para pemain-pemain itu memuji lapangan, memuji stadion segala macam. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Sangat jelas amat itu. Lalu Pak Arya, terima kasih banyak untuk ucapannya saat ini. Kita harus lakukan JPO, bisa. Stasiun bisa. Sekarang setelah Anies tidak ada. Bagaimana saat Formula E? Tidak ada satupun BUMN yang ikut. Lalu menyatakan kita nggak ada masalah kok. Kita ingin semuanya untuk Indonesia kok. Kita ingin semua pemain di lapangan dipakai kok. Mohon maaf kalau saya katakan bullshit. Karena selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Itu ada di rekam jejak kita semua. Bagaimana kesulitan yang kita alami selama Anies memimpin. Contohnya Formula E tadi. Jadi udahlah, kita jujur aja lah. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan nggak terjadi seperti ini. Karena Anies lah. Makanya kalau benar tidak ada drama, maka ucapan pertamanya adalah bukan akses pintu masuk JIS. Ucapan pertamanya, kita beruntung Jakarta ada stadion bagus seperti Jakarta Nasional. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Kan kalimatnya tidak itu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu kalimatnya. Belakangan diralat lagi, yang bisa menyatakan standar FIFA atau tidak adalah FIFA.
Tapi sudah menyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA karena akses pintu masuknya cuma satu. Kita kebanyakan bicara tentang JIS tidak standar FIFA. Sementara FIFA-nya sendiri belum memverifikasi. Saya balik bertanya, PSSI itu didirikan tanggal 19 April tahun 1930 oleh Pak Suradin. Didirikan. Prestasi PSSI tahun 56 kita masuk Olimpiade, itu menahan imbang Uni Soviet. Prestasi terakhir kita yang puncak prestasi kita, tahun 77, PSSI masuk final melawan Korea Utara. Final pra-Olimpiade, tinggal selangkah lagi kita masuk Olimpiade, tapi kalah di adu penalti. Bahkan saya hafal nama-nama yang gagal menang bolanya. Oyong Liza dan Anjas Asmara. Lalu kita pulang penonton itu menangis. Itulah puncaknya prestasi PSSI dari tahun 77 sampai hari ini yang belum pernah terjadi lagi. Padahal kita sangat berharap Indonesia masuk di Piala Dunia, masuk di Olimpiade. Kan begitu harapan bangsa Indonesia itu. Tugas utama PSSI adalah memajukan sepak bola Indonesia. Itu tugas utamanya. Pertanyaan standar saya, punyakah PSSI standar kompetisi kita? Itu yang harus dipertanyakan. Tidak melulu membuat drama di JIS. Kan pertanyaan terbesar kita adalah kapan kita merasakan aura menonton pertandingan Indonesia, benderanya berkibar di Piala Dunia. Kenapa saya pertanyakan itu? Karena Korsel, Jepang, Arab Saudi, startnya sama kita. Mereka sudah berkali-kali menjadi langganan Piala Dunia. Sementara PSSI tidak. Kenapa seperti itu? Karena memang dikelola secara politis kok. Selamanya PSSI dikelola secara politis. Oleh sebab itu sepak bola kita tidak maju-maju. Saya masih kecil itu mengalami pertandingan-pertandingan bola yang sangat semarak. Klub saya dulu MBFA Pak Ferry. Di lapangan Banteng. Yang ini adalah Ibung. Ada lagi Indonesia Muda, ada yang lain-lain. Rasa-rasanya dulu itu lebih bergairah gitu ketimbang sekarang ini. Sekarang kita lihat coba. Apa standar PSSI dalam membuat kompetisi yang teratur? Ada tidak? Bahkan liganya pun berubah-ubah. Tapi dalam konteks politik ramai sekali. Kenapa? Karena JIS mau dipakai. Kenapa JIS mau dipakai? Karena di belakang itu ada nama Anies Baswedan. Kalau tidak ada nama Anies Baswedan, Jarak Harupat, Jarak Nawasi nggak rame, yang lain-lain nggak rame. Kalau Anies ada dramatisasinya. Pada saat konferensi pers, JIS tidak layak. Belum apa-apa, sudah ada penghakiman. JIS tidak layak. Jadi bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Terkait soal rumput. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Sama, itu modelnya hibrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang diitukan. Tadi kan ada kalimat tuh, saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi sih? Jadi gini Bang, terkait soal vendor ini, saya ini bangun rumah. Bisnis saya kan properti. Kalau saya lagi bangun rumah, 5 laku, itu dengan vendor aluminium yang lain. Nanti saya bangun lagi 5 yang lain, ada vendor baru di aluminium. Lalu dikritisi itu, Pak yang ini aluminiumnya kurang Pak, bagusan yang punya kami Pak. Itu biasa Bang. Antar vendor kayak gitu kelakuannya. Itu biasa gitu. Oh, at hominem nih. Menurut saya. Ini hominem. Begini sebentar, begini. Kenapa? Kan harusnya di sana ada Jakpro. Kalau benar-benar fair. Kenapa Jakpro tidak dikasih bicara? Kenapa yang membangun itu tidak ada di sana, tidak bisa bicara? Seharusnya kan sama-sama didatangkan, sama-sama bicara. Itu fair. Ini tidak kok. Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh? Nanti dulu. Ya. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama. Bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu.